10, ini sudah lewat sekian menit, dan semoga suara saya bisa terdengar oleh Anda semua dimanapun Anda berada, karena saya kedatangan tamu yang juga luar biasa. Setiap pagi, setiap minggunya, setiap hari Sabtu jam 10, jangan lupa Anda masih bergabung bersama dengan kami di Morning Coffee Talk bersama dengan WG Property dan juga Bodas Coffee, ya. Terima kasih banyak Anda sudah join terus setiap minggu, dan hari ini suasananya berbeda. Ada sedikit bunyi-bunyian karena kami bertiga tidak lagi terpisahkan oleh jarak yang begitu jauh ya. Jadi di rumah masing-masing. Hari ini saya punya kesempatan kali pertama untuk ngopi bareng, ngobrol bareng ya. Oke, selamat pagi juga. Sebelumnya saya juga mau menyapa Anda yang di rumah sana. Kalau Anda berkenan untuk mendengarkan suara saya di sini, saya ingin mengajak Anda setiap minggu jangan lupa join di channelnya Bodas Coffee dan WG Property ya. Karena Morning Coffee Talk ini nih, lihat ya, sudah ada begitu banyak makanan, lalu ada produk juga, dan ada informasi yang sungguh luar biasa karena kami ini semua terhubung di WG Business Network. Apa itu? Setiap kali kami juga mengundang Anda untuk masuk ke Zoom kami karena kita bisa ngobrol apapun. Hari ini saya ketemu dengan nanti saya kasih clue-nya ya. Cowoknya ganteng, kinclong banget kalau lihat langsung ya. Lalu apa? Dia bisa apa? Kalau kemarin kan kita bicara soal kesehatan, akupuntur dan lain sebagainya. Kali ini kita juga masih bicara kesehatan tetapi dalam sisi yang berbeda ya. Nah, mereka ini tergabung di WG Business Network. Jadi segala apapun yang sifatnya meningkatkan pola pikir masyarakat. Nah, di sebelah saya sudah ada Ibu Yeni ya. Ibu Yeni Anda sudah kenal pasti. Beliau adalah GM Marketing and Promotion WG Property. Selamat pagi, Bu. Selamat bertemu kembali dengan saya. Biasanya kita cuma lewat Zoom. Lewat kotak ya. Saya nggak mau lewat kotak. Kali ini kita mau tatap muka meskipun segala sesuatunya sudah diproteksi. Jangan khawatir. Ada tisu, ada sanitizer, lalu kami selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, Anda juga di rumah harus begitu. Nah, di luar juga urusan gift yang nanti kami akan berikan kepada Anda kalau Anda mendengarkan pembicaraan kami, lalu ada pertanyaan, silakan tulis di box chat di handphone Anda masing-masing atau komputer Anda masing-masing. Nanti siapa tahu akan bisa langsung dijawab oleh narasumber yang sebentar lagi saya akan kenalkan. Ibu Yani, minggu kemarin kan kita ketemu sama Sinse Melisa ya. Beliau bicara soal masih kesehatan, tapi hubungannya dengan akupuntur, herbal, gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, ya. Saya nggak mau kenalin sendiri, karena ini tamu sengaja dipilih oleh WG Property, nih ya. Kira-kira siapa ini cowok ganteng sebelah saya, Bu? Deg-degan loh, dingin. Ini sesuai dengan cerita Iya. saya bingung memilih, kan banyak sahabat WG tuh. Iya, betul. Di bisnis WG Business Network. Itu satu kayaknya 2 hari kita baca. Tapi salah satunya mungkin ya Bu Yeni. Jadi Ini ada satu, Nah. ada kejuaraan dunia di Singapura, lalu ada di Malaysia, dunia basket di kejuaraan Asia. kejuaraan Asia. Oh iya, mungkin silahkan memperkenalkan diri. Ini saya perkenalkan dulu nih sahabat WG. Ini namanya Bapak Iyong Hogan. Jadi kalau kurang paham siapa Pak Iyong Hogan, belum tahu, silahkan browse di IG-nya. Apa Pak? Iyong Hogan. Iyong Hogan. tulisannya HOOGAN. Ya, jadi Hogannya itu HOOGAN. Ya. Dan memang judulnya pas dengan profesi beliau. Back in shape after pandemic. Nah, sahabat WG, ini juga sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, Iyong ya. Ya. Ini ada banyak cemilan nih. Dan kemarin saya selalu mulai dengan curhatan saya karena kan Ya. selama sebulan itu setiap hari
kita mau curhat juga susah waktu pandemi kemarin ya, karena kita di rumah Di aja, rumah terus. semua stres kadangkala luar Juga biasa. kita terhambat ya, kegiatan juga kita terhambat. Betul. Jadi ujung-ujungnya kita melakukan hal yang sifatnya Jadi larinya ke makan. Ya. Betul. Ada dua, entah minum terus vitamin yang banyak gitu Ya, karena kita ya. nggak tahu Ya, gitu ya. ya. Semua ditenggak. Kalau kemarin saya bilang cerita sama Cynthia Melisa ya, Mungkin Atau- harapannya, maaf saya potong, mungkin harapannya untuk meningkatkan imun tubuh mungkin ya, benar seperti itu. banget. Nah itu dia. Jadi Ya. hari ini kita pengen ngobrol banyak sama Iyong soal judulnya nih Back in Shape After Pandemic. Semua orang kayaknya ya, Back in Shape After Pandemic. Saya langsung masuk ke materi aja ya. Ini saya sambungkan dengan cerita saya kemarin. Jadi kemarin itu kalau sahabat WG juga mengikuti, saya cerita kepada Cynthia Melisa yang aku kumpul itu. Gimana sih caranya kita menjaga kesehatan? Bisa nggak kita ngurusin badan cepet gitu ya, karena kan besar. Betul. 3-4 bulan bahkan ya, 4 bulan di rumah terus Iya. nggak boleh kan, nggak boleh Ya, kita nggak ada olahraga aktivitas. juga fitness Betul, kayaknya betul. ditutup semua Iya, ya. iya. Betul. Jadi yang fitness juga kebingungan mau olahraga Betul. apa gitu. Sarana dan prasarana kebugaran olahraga di luar pasti itu. Betul. Jadi mau lari mau segimana larinya, tapi yang pasti kalaupun tidak berkegiatan, makannya jumlah porsinya sama, hasilnya beda. Hasilnya beda karena nggak ada pembakaran kalori. Iya. Mungkin, ya. Sampai Kalorinya minum, menumpuk itu di badan betul. kita, teman-teman. minum air putih aja. Olahraga Kayak lo ya. Iya, jadi Jadi kan menyalahkan air putih ya. Dan kan air putih, oksigen atau udara yang kita hirup juga naik. benar banget. Nah itu dia. Jadi saya ingin bertanya, ini kan back in shape after pandemic ya. Ya. Kan kita manusia ya ada bangun pagi, istirahat, tidur dan lain sebagainya. Pengen tahu dari pagi kita bangun Aktivitas sampai kita sehari-hari ya, Betul. dari pagi sampai malam ya. Itu. sampai malam tuh mesti gimana gitu, karena kan iya segala macam lah, ketambahan stres yang pasti. Betul, pasti. Gitu. Iya. Nah mungkin atlet binaraga sudah juara di mana-mana, bisa kasih tips luar biasa lah Ya, ke kita ya, semua. oke. Mungkin saya mau memutuskan aja ya, dengan perbandingan ketika kita pada saat pandemi kemarin di rumah saja. Nah ini sebenarnya teman-teman kalau bisa diakalin, kita bisa latihan workout from home. Jadi latihan di rumah dengan alat seadanya. Misal kita dengan aktivitas sekarang, misal yang kerja di rumah, kita sisihkan waktu mau setengah jam atau 1 jam. Kita bangun pagi, latihan kita di rumah. Misalnya kita push up, sit up, nah, kita Bu, jalan. push up bisa Bu? Bisa. Berat Bu, itu berat ya. Itu dia. Ya. Di dalam rumah kita jalan sekitar 10 sampai 15 menit. Kita stretching dinamis, statis dinamis kayak gitu. Itu bisa Sudah bantu ya? ngebantu metabolisme kita supaya lebih cepat. Karena kenapa? Cepat itu membantu buat juga pembakaran lemak seperti itu. Berarti ya intinya sih dari bangun pagi sebenarnya kita bisa langsung olahraga. Tapi kan banyak yang olahraganya nggak pas pagi ya. Ya bisa malam juga. Itu Malam tergantung juga. dari aktivitas dan kesibukan setiap orang. It's Apalagi okay. ya Nggak nggak masalah. Yang jadi masalah tuh kita nggak berolahraga. Jadi penumpukan juga sih. kalori di badannya itu bertambah seperti itu. Apalagi ketika rumah kita atau lingkungan sekitar kita mendukung, teman-teman. Bu Yani, ya kayak misal di perumahan kita didukung dengan sarana air yang bersih, seperti itu, didukung dengan pohon-pohon yang rindang, otomatis oksigennya juga banyak kan, seperti itu. Mending kita keluar berarti ya? Ya, karena Olahraga. oksigen dan udaranya juga segar, apalagi pagi-pagi. Nah, betul, seperti itu. Nah, sehingga stres juga kita terhindar. Jadi pengen tanya, Gitu. ini kan sejak pandemi kemarin kalau olahraga di luar semua pada pakai masker ya Bu? Bener nggak? Betul. Itu gimana sih? Karena Ketika gini ya, lari, iya atau benar, lari, karena agak Agar Iya. mengganggu. Iya. Ya, kalau bisa kita sekebutuhan kitanya aja sih, ketika kitanya udah benar-benar capek, kita tidak aja di sini. Seperti itu.
tetap jaga jarak kayaknya. Betul, Ibu, social sama distancing. semuanya. Ya, gitu ya. Nah, Oke. untuk pengaturan makan nih, maaf. Sebenarnya yang namanya makanan itu tergantung dari kalorinya juga. Jadi ketika kita makan satu porsi, misal dari roti ini, kita makannya hanya sebatas satu porsi, jangan sampai beberapa porsi. Nah, itu menambah kalori. Dan cara penyajiannya juga teman-teman, jangan digoreng, penambahan minyak itu kan jadi banyak kalori seperti itu. Dan diusahakan makannya juga dicicil tapi sering. Nah, dengan pilihan makanan yang sehat tentunya. Seperti ini kan bagus nih, ada almondnya juga. Iya, betul. Kayak Ini gitu. ada almond nih, Betul. Dengan teman-teman. salah satu protein ya kan dari nabati seperti itu. Iya nih ada baru nih ya, ini croissant almond ya, kalau nggak salah namanya ya. Itu nanti Anda bisa juga mengunjungi si croissant ini di Bodas Coffee. Jangan lupa ya, Bodas Coffee itu ada di Jalan Talaga Bodas nomor 64, atau kalau mau datang ke sini, ini kita lagi di Marketing Gallery Jalan Ciatel, Ibu Inggit Garnasi nomor 98. Jadi kalau Anda mau juga ngintip ya gimana luar biasa, ini baunya luar biasa. Boleh dicicip silakan. Boleh dong. Yuk silakan sambil Ya, dicicip boleh. ya. Jadi Anda juga kalau mau ngopi di rumah boleh. Jadi kita santai aja. Justru mumpung lagi ngobrol bertiga jadi bisa lebih hangat. Kalau kita ini nih Bu Pi, ini kan ini saya nih. punya cake. Mhm. Ini cake itu namanya carrot cake. Nah, Nah, jadi bisa masuk ya. iya, ternyata Betul. syaratnya. Asal jangan seloyang ya. Iya, iya. Ini ada carrot cake. Itu banyak kaya akan kacang-kacangan nih Bu. Oke. Jadi cocok ya tadi Iya. kacang untuk Betul. membantu Protein. protein. Produksi Oh. protein dalam tubuh. Jadi kalau saya makan cake atau enggak roti kayak gini, croissant, almond, saya masuknya di sarapan pagi itu sama Oh. kopi. Itu bagus buat mood booster kita. Nah, jadi kita semakin semangat buat menghadapi aktivitas selanjutnya. Kalau enggak jam di antara makan, misal jam makan kita kan siang sama malam, kita masuk makan konsumsi ini dari jam 7 sampai jam 4. Oh, diatur ya, diatur. Diatur. Jadi tadi ingat makan sedikit tapi sering. Sering. Tapi jangan sedikit, bukan banyak tapi sering ya, itu gawat juga gitu. Gawat juga. Itu kalorinya pasti numpuk. Jadi misalnya contoh carrot cake ini kan lumayan nih porsinya agak jumbo. Iya, kita bagi dua Mungkin boleh. bagi dua, bagi tiga lah ya. Untuk pagi sama sore. Gitu. Kalau itu agak menggelitik nih. Yong. Oh, Apa ini. ya Yong yang dibungkus-bungkus tuh? Ini tuh namanya whey protein blend. Ibu Pi sama Bu Whey Yani. whey protein Whey blend. protein blend. Whey. Ya. Ini adalah pangan tambahan untuk olahraga. Jadi bukan Oh. pengganti makan. Oh. Ini adalah suplementasi teman-teman di rumah ya. Kenapa? Jadi makanya udah bentuknya olahraga, seperti minum ini? itu Karena apa? ya betul. Karena ini saset isinya protein 27 gram dalam satu saset ini. Oh. Nah, di samping itu ada multivitamin lain, ada vitamin B, kalsiumnya Oh, gitu. juga. Ya betul seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah melakukan aktivitas olahraga baik itu ringan atau tinggi ya sangat diperlukan sekali untuk membangun dalam recovery ototnya setelah dilatih. Jadi kalau kita habis olahraga nih Bu Yani, terus bisa makan Ya, ini pakai gitu. air dingin kita shake. Ah. Pakai air dingin 200 sampai 300 miligram. Oke. Ini minumnya sehari satu. Bisa 1 sampai 2 tergantung aktivitas kita. Nah, Hmm. kalau perbandingannya orang biasa tuh dikali 2 kali berat badan kalau protein dalam 1 hari. Kalau Bisa. misalnya nggak suka ikan gitu gimana tuh? Nah, bisa diakalin sama tadi kacang-kacangan bisa, Hmm. dada ayam bisa, daging sapi bisa. Tapi pilihannya itu dagingnya yang bisa, kalau sapi tenderloinnya, kalau ayam dadanya yang nggak ada lemak. Yang nggak ada lemaknya. Iya, yang Kita sedikit. kadang suka kebalik, nasinya yang banyak, Iya Bu, sapinya yang dikit gitu kan. Indonesia Harus kebalik, sekali. Kalau nggak makan nasi nggak oke. Jadi Ya. udah makan ini juga tetap ini kadang-kala bareng sama nasi. Ya. Nggak boleh Indonesia. kayaknya ya. Iya. Nah, terus dilanjut nih. Ya. Jadi ini boleh sambil dimakan loh. Mari Boleh, kita silakan. sambil mencicipi ini juga. Nah, ini kalau tadi bilang bangun pagi-pagi, terus udah gitu kita olahraga. Iya. Saya jadi ingat Ibu Yeni, sebetulnya kalau olahraga ada yang lebih baik nggak sih di dalam rumah atau di
luar rumah. Kalau di Grand Sharon mungkin nggak masalah ya, Ya. atau di Di daerahnya kita, kalau rumah misalnya di cahaya. luar rumah itu bisa jalan kaki, kita ada jogging track juga di luar. Itu tracknya sangat besar ya, karena kan kita kawasannya 1.500 unit, Sangat mendukung sekali itu. kurang lebih sekitar hampir 50 hektar. Jadi kalau mau keliling cukup ya, kalau 45 hektar Lebih dari cukup. Kaget saya. Itu bisa maraton kayaknya. maraton. Ya. Celaka. Kalau itu untuk fasilitas work center di sana. Biasanya kan ada. Oh, itu tuh. Cuma kan kemarin ada pandemi, Iya. kita kan udah Iya. corona. Mungkin kalau udah berjalan mungkin Iya, ya iya. gitu. Jadi ada kolam renang, ada futsalnya, Oh, ada bulu tangkisnya. Oh, oke. Lalu ada kelas-kelasnya ya. Waduh, Jadi ada enak kelas banget ya. yoga, Waduh, disediakan. kelas zumba, banyak. Iya, iya. Oke. Itu sangat baik sekali. Oke ya, Oh, jadi oke, yang oke. seperti Tapi itu. kalau misalnya saya mulai ngantor nih, mulai jam 6 udah pergi gitu ya, Iya, misalkan iya. itu berarti jam 5 bangun, Iya, udah jam kita keliling yang sisihkan 45 hektar setengah itu ya, jam aja. 50 hektar itu Iya. kita keliling. 50 hektar, teman-teman. Celaka 50 hektar ya. Sambil nyemil ini kan ada apa namanya almond segala rupa nih. Ya. Ini gimana caranya kita mengatur kalori kita nih sebetulnya? Kalau dari bangun pagi kan tadi katanya ini ditaruhnya pas makan sarapan pagi ya. Ya, bisa. Sarapan pagi. Itu kita lihat aja dalam komposisi makanan kita itu berkalori tinggi atau tidak. Itu aja. Kalau penghitungan kalori mungkin kita sebagian besar masyarakat awam ya untuk sama saya juga belum paham banget gitu untuk penghitungan kalori. Sorry. Wah, jadi ada hasilnya. Saking bersemangatnya sampai ada sebentar ya. Kita kadang suka lupa. Kalau pakai masker gitu ya, Bu. Kalau pakai masker. Jadi nggak modal ini. Sebentar. Teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi dalam masa pandemi ini, kemudian kita mencoba sesuatu yang baru, termasuk juga makanan-makanan yang kita bisa konsumsi ya, termasuk apa tadi whey protein ya. Lalu ini nih ada almond dari Bodas Coffee yang membuat saya lupa membuka website. Tapi pengen mencobanya ya. Iya. Burung. Soalnya menggoda dari pagi. Menggoda dari pagi. Wangi banget ya. Iya. Udah wangi, kalau ini dari samping-samping udah wangi. Sambil dicoba barangkali. Lalu saya pengen tanya lagi lebih jauh. Ya. Ini kalau tadi sudah oke bangun pagi kemudian olahraga. Kita mesti olahraga apa nih? Olahraganya sifatnya bisa mendukung aktivitas kita seharian. Jangan sampai olahraga itu bikin kita ini jadi merasa sakit-sakit. Jadi kecapean gitu ya. Kecapean, kelelahan dalam kerjaan kita. Bisa ada beberapa gerakan yang bisa dilakukan di rumah, misalnya kayak pusat tadi saya bilang sit up, kayak squat, pakai beban tubuh kita sendiri aja. Oh gitu. Seperti Jadi nggak itu. butuh alat. Iya. Beban hidup juga udah berat, Bu. Seperti stres, itu. Bu. Dan hitungannya juga tergantung kemampuan kita. Jangan sampai dipaksakan gitu harus 100, beda-beda. Biasa minimal berapa satu step tuh berapa kali? Biasanya kita melakukan untuk dasar tiga kali. Nah, Tiga kali berapa gerakan? kalau Delapan pusat atau bisa 10 sampai 15 repetisi hitungannya. Ya gitu. Kalau sit up sama bisa 20 sampai 25 repetisi sit up. Tiga kali ya. Betul. Minimal 3 kali. Minimal 3 Mampu? kali. Bu? Mampu? Itu harus rutin agak dikerjakan. kaget. Itu harus rutin. Satu kali sit up. Tadi berapa? 20. 20 sampai 20. 20 kali. Betul. Itu bangun jam 12 Sudah gitu. kali 3, Bu. 75 Kadang kali, Bu. ngangkat kaki aja susah, Bu. Kalau mau sikapilin tiduran di bawah Iya. pun kan kadang-kadang Harus pelan-pelan aja. agak Jangan lumayan langsung berat. diforsir. Ingat, Bu. bagian bagian bawah ya. Ini mumpung ada Iyong yang juga seorang atlet binaraga, lalu urusannya dengan dekat sekali setiap harinya dengan urusan kesehatan. Nah, tadi kan soal berlari tuh, lalu ada sit up, ada push up dan lain sebagainya. Terus kalau tadi di tempatnya Grand Sharon
baiknya kita lari di gor itu gitu ya, kira-kira mengelilingi itu Keliling berapa? komplek lah. Iya, Keliling komplek. berapa lama atau tingkat gimana ngitungnya? Mesti 2 kali putar atau setengah jam atau 1/4 jam? Nah, kita ngukurnya gimana? Kalau belum pernah kan Oh, oke. baru satu juga. Ya, kalau belum pernah itu saya tadi bilang kita sesuaikan dengan kemampuan. Nah, misal dalam 1 minggu kita 3 kali latihan atau 4 kali latihan lari, nanti dengan sendirinya si badan kita itu akan adaptasi dan dia terbiasa. Nah, nanti kita pacu keterbiasaan itu dengan cara menambah jarak, menambah kecepatan yang biasanya Yang kita biasa lakukan. Nah, sedikit-sedikit kita lakukan push up di outdoor itu. Sedikit-sedikit kita lakukan yang namanya squat, lunges kayak gitu. Jadi pengen Kita tahu ya, kan nambah beban terus kan, jadi ini Iya, ditambah iya, lagi, ditambah iya. lagi, jadi belajar gitu katanya. Bu, Jadi ini jangan bukan salah. beban hidup yang ditambah bukan ya? Jadi jangan salah teman-teman sama ibu juga, karena dengan cara kita melatih beban itu akan terlatih otot, tulang dan membentuk postur tubuh yang baik juga. Jangan salah, Gitu. seperti itu. postur tubuh yang baik. Ya, Oke. biasanya kan kita tuh apa sih? Karena duduk, kebiasaan. Iya. Biasanya di kantor kita duduk atau gimana posisinya, dengan cara kita melatih weight training atau beban atau di postur yang baik. Seperti itu. Jadi pokoknya Iya. sempurna semua ya. Jadi Iya. bonusnya adalah badan posturnya Sehat, jadi ya. lebih Lebih. ya, gimana ya Bu pokoknya. Itu membantu juga sih buat Iya, percaya membantu juga, diri. Kan kalau yang agak menjadi besar pasti pengen ngecilin badan. Betul. Kalau kayak saya nih ya, tadi sejujurnya Ya, pada ya. saat datang gitu, Ya. terus kemudian ketemu sama Iyo, agak minder karena saya sebelahan, saya jadi kecil banget Bu. Coba kan ini nanya nih ya kan, tulisannya seperti itu. Katanya berat badan berapa? Oh gitu? Boleh Bu? Jangan tanya ke saya tapi jangan tanya ke saya, tanyanya ke Iyo. Berat badannya berapa? Saya berat badan 81. Oh, Tapi segini seperti 81. ya. Nah, Iya. gitu kan. 81. Larinya kemana yang sekian puluh? Saya Ya, pikir kalau perbandingan kita otot sama lemak, kalau otot tuh kelihatannya lebih kecil karena dia isinya nggak mengikat air. oh Kalau gitu. lemak itu sifatnya mengikat air, jadi kelihatan besar. Iya kalau 80 kayaknya Kayak kelihatan Ya, besar. harusnya kan Iya, gimana gitu. kayak Iya. karena komposisinya kebanyakan lemak dan lemak itu mengikat air. oh gitu. Ya. Waduh Bu, jadi Harus pengen belajar banyak tahu. nih, kan? Benar. Gerakan-gerakan itu juga kan kalau yang dilatih di rumah Betul. itu mungkin kan ada beberapa yang nggak tahu juga ini mesti bergerak dengan Betul. Kayak betul. gimana Betul, gitu. betul. Bisa nanti saya contohkan kalau mau. Oh gitu. Oke. Bisa dicontohin Bu Yeni. Kita mau dicontohin Aduh. aja nih. Berani bayar. Oh gitu ya. Ini atlet internasional. Oh gitu. Ya nanti dong Bu. Ini kan sudah ada lumayan nih ya. Iya. Sesajinya. Bukan sesajen ya. Sesajinya sudah lumayan banyak. Kita pengen tahu ya. Jadi kalau sahabat WG tadi ngobrol-ngobrol simple ini kemudian jadi coba dong pengen tahu kurang lebih gerakannya seperti apa sih yang gampang-gampang ya, yang Ya. ini kan juga nggak bawa alat nih, di sini nggak ada Nggak alat apa-apa, kan. kita pakai body weight, beban kita sendiri aja. Oh oke. Intensitas yang ringan. Oh oke. Bisa dicontohin? Bisa. 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 Oh boleh. Ini kita ikut atau gimana? Boleh. Jangan. Boleh ikut ya. Kayaknya nggak mampu kita, nggak mampu ya. Jangan. Oh, Jangan. oke. Itu ya. Nah, misalnya Nah. ketika kita setelah lari di outdoor ya, Oke. kita lakukan Habis lari, lari di outdoor ya, Iya. kita lakukan squat, gunanya untuk melatih mata depan, pinggang, hamstring juga sama glutes, kemudian tangan. Oke. Dan ada seperti ini, kakinya dibuka selebar bambu lebih, tangannya di sini boleh, dan ke atas dengan posisi badan kalau kita turun dari bawah. Waduh. Berat Bu itu. Ya. Aduh. Pelan atau nafas buang nafas dengan 15 sampai 20 kali. Kali 3 kali lagi Bu. Kuncinya adalah 3 kali. Bisa pesat juga di bawah. Oh ini kenapa harus di atas? Boleh di sini, boleh di sini. Buat keseimbangan. Buat keseimbangan kita. Kalau gini kan berubah.
Ya. Oh, boleh ke depan. Oke. Bisa. Oh, Jadi oke. tinggal kita bisa variasi-variasi gerakan yang sifatnya bisa dilakukan tanpa beban. Biasa minimal berapa kali, maksudnya berapa mau gaya? Bisa sampai 5 sampai 6 Oh, 5 sampai 6 gaya. Udah cukup ya? Iya, udah cukup. Dengan repetisi 3 kali. 3 sampai kalau nanti udah terbiasa bisa ditambah repetisinya sampai 5. Jangan dulu berat, 3 juga udah berat. Betul. Ya kira-kira seperti itu. Iya. Terima kasih. Ya. Nanti mungkin Bu, khusus untuk sesi ini sama di WG Wisnut mau ngadain ada satu slot, mau mengadakan satu slot yang isinya adalah peserta semua. Jadi mungkin ini bincang-bincang kita ngobrol dengan sahabat WG, tapi nanti selanjutnya akan ada sesi kelas khusus misalnya bersama Yong tentunya akan ada. Jadi mungkin Itu akan yang lebih ditunggu. memperdalam lagi ya. Kalau Iya. ini kan kita kenalan dulu sahabat Bagus, WG, ya. kita kenalan dengan Yong. Yang bisa kasih inspirasi ke kita, harus gimana ya, sambil menunggu channel berikutnya. Iya. Nah, gerakan itu dulu 5 gaya repetisi 3 kali. Itu agak berat. Kuenya juga mungkin semakin banyak ya. Iya. Kalau ibu-ibu biasa gitu. Mungkin yang bentar ini ada klip pertanyaan ya. Oke. Ini dari Pak Salahuddin. Iya. Pak Salahuddin bertanya, berapa kali seminggu kita harus olahraga dan berapa lama durasi waktunya? Oke. Bapak siapa? Salahuddin. Bapak Salahuddin. Salahuddin, ya. Salahuddin. Bapak Salahuddin, terima kasih banyak pertanyaan yang bagus. Itu kita sesuaikan dengan kondisi kita, Pak. Apakah Bapak sebelumnya rutin berolahraga atau tidak? Jangan sampai olahraga itu menyebabkan kita kelelahan atau kecapean yang tadi saya bilang, Ibu Yeni. Jadi harapan olahraga di sini kita ujungnya itu adalah sehat dan membantu aktivitas pekerjaan dan kesibukan kita sehari-hari seperti itu. Misal kalau Bapak rajin ya bisa 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Kalau masih bolong-bolong 2 kali seminggu. Seperti itu. Tapi kalau belum pernah ya coba dalam 1 kali, besokannya kalau sakit-sakit ya istirahat dulu seperti itu. Konsisten pokoknya. Betul, yang penting konsisten. Dan tadi Dia pasti sakit-sakit. intensitasnya intensitasnya berapa lama katanya, itu tergantung juga. Makanya tadi balik lagi, Bapak kalau sering, kalau udah biasa rutin segala macam, kalau mau kita maksimalkan aja gitu ya kan. Misal tadi saya masih kuat nih, hitungan 15 tambah aja sampai 20 seperti itu. Oke. Yang penting asupan setelahnya. Jadi setelahnya kita jangan sampai beres latihan olahraga kita makan nih mie instan, kita makan nasi goreng, kalorinya kan semakin bertumpuk gitu. Biasanya enak gitu kalau udah enak makan nasi goreng ya kayaknya aduh gitu gimana gitu. Ibaratnya gini, perhitungan kalorinya kita olahraga membakar kalori 300 kalori bisa, dengan makan nasi goreng itu 500, kita ada penambahan 200 Berarti kita kalori. sekarang bukan omset aja dihitung Bu. Ya. Makan juga harus dihitung. Iya, Betul, ada betul. manajemen kalorinya kita kalau jadi kalau mau latihan. makan dia langsung nih berapa Seperti kalori, itu. nah langsung jadi nggak makan Bu. Iya. Luar biasa ya, yang namanya mau investasi, ini investasi kesehatan juga buat pakai badan acara. kita. Iya. Betul, ini investasi Hitung buat juga, badan Bu. kita, buat masa Oh. depan. Iya, buat masa depan nih. Jadi kalau kemarin kita budgeting soal gimana dari pendapatan kurang lebih ada mau KPR berapa ya, persen gitu kan? Betul, biaya betul. hidup berapa persen untuk investasi. Nah. Ternyata sekarang kita ketemu juga investasi kesehatan. Betul. Jadi ada investasi kesehatan yang kita juga harus perhitungkan Ya. rupanya ya. Nggak kerasa ya. Kayaknya kadang-kala kita berasanya kita sehat-sehat aja loh. Ya, betul. Sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak sakit ya kita ngerasanya nggak di badan kita nggak, atau bahkan males check up Bu. Oh, iya. Ibu Yani sudah check up, takut Takut ketahuan, atau bahkan malas timbang berat badan. Jadi begitu ada timbangan kita menghindari, melipir ke ujung sana. kalau bisa masuk ke lantai. Iya, benar. Kalau keluar lagi jadi menghindari. Jadi kalau ada timbangan males banget. Oke, itu tadi kan soal kalori. penghitungan Ya, kalori. aktivitas dalam keseharian kita ya olahraga. Nah, sekarang lanjutannya adalah, oke, sekarang kalau tadi sudah nih urusannya dengan olahraga, terus ada beberapa gerakan yang memudahkan Anda semua untuk beraktivitas di rumah ya. Jadi nggak usah harus
repot ke gym bahkan gitu ya masih bisa gitu. Tanpa beban sekalipun kita masih Kalau bisa misalnya olahraga. kayak gini, saya nih pengen kan kalau di rumah kesannya ya pengen agak sedikit gaya gitu, Betul, supaya semangat. betul. Nah, kira-kira konsul mengenai ke Iyong bisa ya? Bisa. Jadi buat sahabat WG kalau Betul. mau konsul ke Iyong, Direct misalnya, message saya aja. harus bagaimana? Oh, direct message. Boleh ke Instagram, mana? DM aja Oh, ya? DM aja ke Terus IG. di channel YouTube saya Iyong Pugem. Oh, ada. Oh, sama. Ya, ya. Iyongnya Jadi boleh. gimana nulisnya? IYONKHOGAN. Nah, Oke, diulang. IYONKHOOGAN. Nah, itu dia ya. Itu Jadi sebenarnya panggilan stage saya. oke. Dan barangkali Anda masih punya pertanyaan nggak Bu Yani dari sahabat-sahabat WG ini? Karena obrolannya sangat menarik. Nah, itu dia. Ada beberapa. Kalau punya cedera otot sebelumnya, apa olahraga yang cocok dan mudah dilakukan di rumah? Oke, untuk olahraga, untuk latar belakang sahabat WG yang mempunyai cedera atau trauma terhadap baik itu persendian atau ototnya, itu saya sarankan konsultasi dulu terhadap dokter. Oh. Biasanya dokter lebih paham ya, dan harus pelan-pelan ininya apa sih melakukan aktivitas olahraganya. Tapi harus ya, Tapi maksudnya harus. jangan ditinggal Tapi karena saya harus. cedera terus Ya. saya meninggalkan jangan. Jangan sampai, karena dengan proses pemulihan itu terbentuknya jaringan baru tuh karena ototnya Karena ada, olahraga. karena olahraga, ada. ototnya dirusak, setelahnya ototnya bakal sembuh seperti itu. Oh. Saya sarankan konsultasi terhadap dokter, nanti dokter juga ngasih solusi, yaitu yang namanya fisioterapi. Nah, dalam fisioterapi itu ibunya tadi yang Ya, Ibu, iya. Ibu Fania. Ibu Fania bisa kok ngobrol juga sama saya, sharing juga sama saya di IG saya, nanti saya jawab latihan apa aja yang menunjang terhadap proses recovery cedera ibu untuk di rumah, seperti itu. Jadi bukan Oke. karena saya cedera, karena saya takut Ya, berolahraga, jangan. jangan. Yang penting kita aman, yang penting kita sehat. Jadi olahraga apa aja yang mudah dilakukan dan cocok, ini tergantung cederanya. Ini tadi Ya. tidak spesifik ya. Ya, Jadi tidak mungkin seperti boleh. saya juga tidak mengetahui kan sebenarnya apa, masing-masing yang punya Iya, resiko punya masalah cedera, sendiri-sendiri, masalah ya. cedera. Ya, boleh nanti itu DM aja ya. Ya, Menerima DM ya. menerima. Kalau tadi kan Ibu Fania Matilda ya, Ya. Ibu Fania Matilda tadi ceritanya soal itu. Kalau saya punya cedera otot Silakan. ya. Ya. Nah kalau saya kan sebenarnya badannya udah kecil, jadi nggak Kurus. gitu Betul. nggak. Pengen Justru kebalik berisi. ya, tapi pengen Pengen berisi, pengen bentuk shape. betul. Betul. Jadi bukan Nge-shape. ngurusin lagi. Betul. Jangan gitu Bu, lihat Jadi aja. Ini kebalikan dari Nggak maksud loh Bu. Ini bagus, Bisa ya? pertanyaan yang bagus, bisa banget, karena dalam membentuk shape, membentuk otot, pengen naikin berat badan itu salah satunya dengan cara berlatih beban, seperti itu. Karena setiap otot dari bawah sampai ke atas itu bisa dilatih. Nah, Oh, gitu ya. Bu. iya, Jadi banyak variasi gerakan yang bisa menumbuhkan otot itu. Makanya badan bisa bagus karena kita dilatih. Ototnya rusak, nanti ototnya tumbuh. Recovery, seperti itu. tapi nggak sampai yang terus jadi berotot Enggak, jadi enggak. seperti Karena Iyong itu hormon. kan. Karena perbedaan Iya, nggak enggak bisa, karena enggak bisa. perbedaan hormon. Oh. Iya, kalau laki-laki kan hormon pertumbuhannya itu adalah testosteron, pembentuk otot. Kalau perempuan estrogen, pembentuk lemak. Jadi meskipun mau seberat apapun, nggak akan berotot. Karena Kecuali- kita berat di lemak Bu. Bukan berarti dosa tapi Kecuali makannya banyak, itu pasti akan basah gemuk. Oh yang tadi. Oh. Iya, karena kan kalorinya terlalu banyak, lemaknya terlalu banyak. Oh, Seperti gitu. itu, ya. Berarti kalau Anda punya badan kurus juga seperti saya barangkali atau bahkan yang lebih kurus juga bisa ya? Bisa, cuman nanti dengan porsi bebannya harus ditambah, teman-teman. Oh, Ya, harus ditambah. Harus ditambah. Sama seperti yang besar. Yang Kan besar yang kecil sama yang besar jadi sama porsinya gitu. beda, Oh, beda. Karena ini harus dirusak ototnya. Oke. Betul, lebih dirusak. Oh, baiklah. Dengan cara lebih dirusak itu nanti ototnya tumbuh. Dengan recovery kita makan yang bagus, makan protein,
makan nutrisi yang benar seimbang, itu akan tumbuh. Nah, jadi misal kita pengen ngebangun otot bahu, misal kita latihan otot bahu, tambah aja bebannya. Ketika kita udah terbiasa tambah beban segala macam, kita makan dengan proses yang begitu panjang, jadilah otot. Sama halnya di otot yang lain seperti ini. Berarti sebetulnya setiap orang ya sama. Kalau kemarin kan dokter akupuntur gitu ya, shinsei akupuntur. Kalau ini kan shaping di fitness atau gym atau apa segala. Berarti juga harus bicara barangkali sama trainernya atau orang yang bisa kita mintai pendapat. Saya ingin dibentuk yang seperti apa? Goalnya kita kemana, ya kan? Oke. Soalnya saya bayangannya takut gitu ya kalau latihan beban tuh pasti berotot ya kan? Ya itu bukan seperti itu. Iya, nah itu dia sahabat-sahabat WG. Perbedaan hormon antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau tadi kan udah olahraga, berarti kan kita ada asupan makanan ya, nutrisi. Ya. Kalau udah habis olahraga kan bawaannya melapar ya Bu. Betul, memang harus. Gimana tuh? Memang harus diisi. Harus makan. Cuman makannya apa gitu? Cuman makanannya harus kalorinya tuh tidak berlebih. Misal yang biasanya kita goreng, kita grill aja tanpa minyak. Kita kukus aja, kita bakar aja. Dengan penambahan kalori yang begitu sedikit, misal garamnya sedikit. Biasanya pakai garam biasa, kita pakai garam diet. Biasa kita pakai kecap biasa, pakai kecap diet. Seperti itu. Kadang-kadang saya bingung ya, takarannya tuh gimana kalau kita masak di rumah ya. Kayaknya kan 3 sendok makan minyak itu dapat lumayan gitu ya. Nah, itu pun nggak boleh ya? Iya, kita pengurangannya sedikit demi sedikit. Iya. Nanti ketika kita makan di luar pasti terjadi hal yang seperti ini. Jadi nggak enak ya makan di luar karena itu kebanyakan bensin lah, garam lah, minyak lah. Berarti kita pola hidup kita di rumah itu sudah bagus sebenarnya. Seperti itu. Itu dengan pengaturan kalori dari makanan itu sebenarnya bisa membantu kita buat penyusutan massa lemak juga sebenarnya, apalagi ditambah dengan kita aktivitas olahraga seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bu? Ada. Apakah kardio bisa membakar otot juga? Adakah tips untuk melakukan kardio supaya efektif membakar lemak? Oke. Dari siapa ini pertanyaan bagus? Dari Bagian terima kasih pertanyaannya. Untuk aktivitas kardio, misal kita mau membakar lemak, khusus untuk membakar lemak, kita pada saat perut kosong, stomach empty. Ya. Jadi nggak makan dulu. Kalau nggak makan dulu Mas mungkin. Enggak kan perasaan kan orang Indonesia gitu. Mau olahraga makan dulu ya. Beda. Nah saya kasih perbedaan antara aktivitas aerob dan anaerob. Aerob ini sifatnya dia membakar lemak, cadangan tenaganya itu dari lemak. Kalau anaerob itu kayak beban, kita latihan beban harus ada gula. Gulanya yang dulu yang dibakar. Nah setelah gula dibakar, baru lemaknya yang dibakar. Setelah lemaknya dibakar, baru otot. Kalau aerob kayak kardio, sepeda, lari, berenang, itu termasuk ke dalam aktivitas aerob. Nah itu membakarnya lemak. Setelah lemak langsung gula dan otot. Makanya perut kosong itu 30 sampai 1 jam. Setelahnya kita langsung masukin protein. Sarapan misal. Ya, misal setelah kita kardio selama 30 sampai 1 jam kita masukin misal whey protein. Nah, whey protein blend ada rasa strawberry, matcha sama coklat. Siap langsung minum itu dalam satu serving ini 27 gram protein. Nah, setelah itu baru kita mandi, mau siap-siap ke kantor, kita bikin omelet yang cepat. Oh jadi terbalik ya, jadi olahraga dulu ya, olahraga dulu. Kalau mau menurunkan berat badan, menurunkan berat badan, perut kosong. Minum boleh? Minum boleh. Oke. Gitu. Jangan sampai 2 liter aja. Enggak. Masalahnya pada saat olahraga pengen ke WC terus. Nah kita lakukan jogging bisa 30 sampai 1 jam. Setelah itu kita minum, makan, sarapan dengan kalori yang tadi dihitung itu. Ya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya saya nih udah selesai olahraga, udah selesai kerja, jam 5 lewat, kan ada waktunya cuma jam segitu ya. Karena jam 5 lewat. Nah itu bagaimana? Misalnya cara mengantisipasinya. Ya bukan, kalau ini apakah memang kita jangan makan dulu gitu misalnya. Karena kan jam 7 tuh.
kita caranya makan dulu, tapi yang cepat keserap dan gulanya nggak terlalu banyak, karbonnya juga nggak terlalu banyak juga karbohidratnya. Cari yang gulanya kompleks, karbohidratnya kompleks, jadi cepat kebakar juga. Seperti buah-buahan. Nah, gula dari buah-buahan kan bagus, karbo dari buah-buahan kan itu kompleks juga. Roti gandum, atau nggak kopi kalau bisa setelah ngopi kita tidur malam. Kopi nggak jadi masalah, atau ngeteh. Jadi kalau saya jam 5 keluar kantor, ya, jadi saya mesti ngopi dulu, ngemil buah dulu. Itu berguna untuk energi yang kita bakar nanti pada saat olahraga. Karena kalau nggak diisi kita nggak akan ada tenaga buat latihan. Kadang-kadang suka gini, agak lemes, betul. Nah itu saya tadi menambahkan kopi karena apa? Buat mood kita latihan juga. Karena pada saat latihan tuh perlu mood seperti itu kira-kira. Nah setelahnya juga makan. Kalau bisa makannya, kalau malam nih Ibu Yeni pengen menurunkan berat badan, ya jangan masukin karbohidrat karena karbohidrat kita nggak ada aktivitas lagi setelah makan malam. Jadi kalau bisa nutrisinya kan udah capek tadi Bu, terus makan kan, harus makan. langsung ngantuk. Jadi percuma tadi saya 1 jam. Bener, sayur sama proteinnya deh, sama daging boleh, sama kacang-kacangan boleh. Kayak gitu harus masuk tetap karena nutrisi itu ngebangun otot yang telah kita rusak pada saat latihan tadi. Seperti itu kira-kira. Wah, ada banyak nih Bu. Ya, kalorinya aja kita ini. Jadi sepertinya sahabat-sahabat WG akan banyak DM atau Saya tunggu, nggak apa-apa. ditunggu nggak apa-apa ya. Ditunggu. Sekarang karena selalu masih ada yang sehat gimana sih? diulang Bu. Pola makan yang sehat bagaimana ya? Oke, Bagaimana dari Ibu siapa? Dari dari Bapak. Muhammad Reza. Iya. Oh, Bapak Muhammad. Pola makan yang sehat itu sebenarnya seimbang. Mbak. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya. Jadi maksudnya kalau di jam nih, Di jam. pagi-pagi kita bangun tidur. Jangan sampai telat makan. Jangan sampai gitu. Jadi bukan kelebihan makan. supaya kecil, saya nggak makan deh, di skip sarapan. Salah. Nanti resiko jangka panjangnya. Ya makanya tadi harus terkonsep, Jadi pagi-pagi terinci, misalnya sarapan pagi-pagi baiknya jam setelah kita berapa, Pak? olahraga, misal jam 7 atau setengah 7 kita mau 7. berangkat kantor, setengah Oke. 7 kita bikin omelet, kita bikin kopi Nasi sama goreng boleh, nasi goreng. Langsung senyum ya. Kan biasa gitu anak Indonesia. Jadi enak ya kalau sarapan pagi itu dari Iya. nasi kuning. nasi kuning. Ya. Boleh nasi kuningnya cuma beberapa sendok ya, sisanya telur sama mentimun sama tomat itu sayurannya. Tapi nasinya 2 sendok. Nasinya beberapa sendok. Oh, 4 sendok. Hanya boleh beberapa Ya. sendok. Iya, diakalinnya seperti itu bisa. Nasi goreng bisa. Nasinya sedikit, telurnya kita 3. Goreng. Tanpa minyak kalau bisa. Tanpa minyak. Iya, masukin wortel, masukin brokoli, Bukan nasi masukin goreng, itu itu mungkin telur goreng. itu sebenarnya Bapak bisa kita aturin cara sarapan yang baik, yang sehat, cara lunch kita yang sehat, yang baik Terus seperti udah apa. sarapan pagi nih. Nah, Biasa kadang-kadang saya nggak tahu nih, kadang-kadang suka ada katanya bilangnya harus ada snack jam 10, betul nggak? betul, Oh, ada betul, snack memang ya. gitu. Oh. Itu menjaga pada saat nanti kita siang nggak makan yang terlalu berlebihan karena kelaparan. Menjaga seperti itu. Kadang-kadang kita suka gitu nasi udang. Kalau itu Makanya- curhatan Ibu Yeni. Makanya snacknya bisa sama susu protein. Bisa. Nutrisinya kan banyak, ada multivitaminnya Oke. juga. Bisa kita pakai kayak gini croissant almond, kayak gitu itu carrot, Ya. gitu. Bisa roti gandum, bisa buah-buahan juga. Oh. Baru 12 nanti baru jam makan. makan dengan porsi yang seimbang juga, karbohidratnya sedikit, tanpa lemaknya juga sedikit, lemak baik juga masukin nggak apa-apa. Aduh, PR kita banyak ya, Bu. Berarti yang tadi nggak melulu olahraga. Mhm. Jadi kalau antar perbandingan ya, antara olahraga dengan makanan, dengan istirahat, perbandingan berapa persen? Kalau anggap dari 100 dari 3 item itu istirahat, tadi kan 30 Oh, Jadi semua rata. semuanya sangat berhubungan. jadi bukan saya exercise terus ini terus, Ya. tapi makan tetap jorok ya, Iya, ya tetap nggak bisa. ini ya. Saya jelaskan. Ketika kita maksimalkan latihan dengan makanan juga dimaksimalkan banyak kalori, itu perbandingan istirahat. Nah, ketika kita istirahatnya kurang, makan kita jaga, latihan kita bagus, tetap nanti lemas ketika latihan. Jadi semuanya saling berhubungan. Ya, kalau ketiga-tiganya itu kita bagus, badan kita bagus. Ngomong-ngomongnya tadi menyebutkan soal istirahat. Betul. Ini sejak pandemi, kemarin kan ada
banyak cerita. Orang jadi lebih susah Gitu. tidur, Ya, tapi lebih pagi untuk bangun karena kan mungkin banyak pikiran. betul. Jadi dipenuhi ketakutan, stres sendiri. Stres Padahal juga. mungkin kalau ditanya, kamu stres deh kayaknya. Enggak pernah gue pikirin gitu. Iya. Sebenarnya kita nggak berasa aja sih gitu. Betul, Padahal sebetulnya mungkin itu alam bawah sadar kita ya, Betul. men-trigger itu gitu Betul. ya. Nah, berapa lama waktu untuk tidur idealnya gitu? Iya. Sebenarnya untuk saya juga termasuk salah satu orang yang susah tidur ya. Nah, saya akalin dengan membersihkan lingkungan sekitar rumah saya aja dulu. Nyaman, rapi, bersih. Jadi perasaannya sayanya juga tenang, enak. Nah, seperti itu. Apalagi didukung dengan sirkulasi udara di rumah saya yang baik seperti itu. Kalau di perumahan mungkin ada ya? Ada. Kebetulan sekarang kan kita lagi launching nih produk rumah cahaya. Oh, ada. Ada. Wah, Jadi pencahayaannya tuh sangat benar-benar jendela besar-besar. Wah, itu Jadi ya. kalau anggap ibu lagi malas berjemur, Iya. ya dia melipir ke jendela gitu. Udah langsung. Iya. Karena itu sangat mendukung sekali. Sangat mendukung ya. Sehingga kita terhindar dari apa yang namanya stres. Bayangkan aja bisa itu. Bayangkan ketika kita pulang ke rumah banyak Bahasa Sunda nama pabalatan. Nah, berantakan kita jadi gimana? Ya kan? Dari Sama tadinya banget kita ya. senyum, Iya. jadi kan timbul kekhawatiran seperti itu. Itu sebenarnya yang harus kita perhatikan yang pertama. Yang kedua, yang namanya keterbiasaan itu bisa sebenarnya jadi sebuah suatu adaptasi. Betul. Badan kita tuh nanti terbiasa dengan adaptasi, misal tidur hanya 5 jam, 4 jam. Salah satu studi kasus teman saya itu atlet binaraga juga, namanya Kang Ali Tatu. Dia itu kerjaannya di pasar. Saya sering ngobrol sama beliau. Jadi dia tidur tuh dalam satu hari cuma 4 jam. Tapi berkualitas mungkin. Ya, saya tanya kepada beliau, Kang, kenapa bisa? Ya saya udah dari dulu katanya melakukan seperti ini, tidurnya kurang dari Ini nggak masalah ya? Gak masalah, dia masih bisa latihan dengan beban yang begitu banyak, berprestasi juga seperti itu. Oh, saya amati, ternyata ini karena keterbiasaan badan kita tuh luar biasa, bisa adaptasi. Tapi sebenarnya berapa sih jam Nah, normal? harusnya jam normal tuh 7 sampai 8 jam. Apalagi itu jeda-jeda berkualitas. boleh. Apa? Jadi jeda-jeda boleh. Misal saya tidur jam 12 sampai jam 5, berarti kan 5 jam tuh. Ya, Tapi misal saya tidur siang 2 jam boleh. 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 Itu Pokoknya lebih baik, total itu ya. sangat disarankan. Oh. Kalau lebih baik siang tuh hanya 1 jam, ya. Oh. Karena takutnya nanti di malam kita nggak bisa tidur ya. Tapi memang harus istirahat tuh memang betul. Iya. Take nap tuh biasanya setengah sampai 1 jam. Oh. Kalau siang itu bagus sekali. Setengah sampai dengan 1 jam kalau Anda tidur siang. Jadi mungkin kita sih jarang tidur siang ya, Bu, karena kita kerja. Jadi nggak pernah tidur siang memang. Malah tadi saya mau bertanya, kalau tadi katanya olahraga itu baiknya pagi. Kan kadang-kala susah kalau kita mau pagi hari ya, Iya. keburu harus ke kantor, Iya. keburu harus apa. Itu hanya pilihan Oke. buat bisa. Kalau yang seseorang di waktu sore ke malamnya dia udah merasakan kecapean, kelelahan. Jadi aturannya di pagi aja, Pagi bukan aja. pilihannya. Tapi kalau di pagi nggak bisa ya di Harus malam. di sore. Iya, bisa. Itu apa-apa nggak jadi masalah. Olahraga pagi sama malam itu sama aja. Ya saya tadi bilang yang nggak boleh itu kita nggak boleh olahraga. Kalau malam olahraga berarti habis olahraga boleh makan? Iya, makan. Makan. Makannya dengan kalorinya yang sedikit. Tadi saya bilang karbonya jangan kita masukin. Sayur sama nasi, sayur sama daging Sayur aja. sama- Seperti Nasi itu. jangan ya. Nasi jangan. Ada tapi dikit. Boleh ada tapi dikit. Kalau orang Indonesia kan tadi kan nggak makan nasi. Iya. Sebenarnya karbo dari protein juga ada, cuma dikit. Dari sayur ada karbonya seperti itu. Ya, kayak apa? Mungkin brokoli gitu ya. Itu Ada dari karbonya, wortel. dari wortel. Nanti ada pertanyaan lagi, oh nggak kenyang, kita tambah aja porsi dagingnya, kita tambah porsi sayurnya. Cuman nggak biasa tadi Pak. Kan nasi itu biasanya kan nasinya besar, Iya, lauknya ada berapa macam. iya. Jadi kan jarang ada yang Iya, misal apa ya? Dagingnya Saya yang lupa kalau banyak. nggak salah yang satu telapak tangan itu apa? Sayur apa? Daging. Satu telapak ini, Ya. satu telapak tangan jadi protein harusnya. Oh protein. Protein. Jadi ikan. Iya, iya. Kalau di binaraga sih kita. Tapi kalau orang biasa sih jadi setengah sayur sama protein. Oh, Nasinya sekepal tangan atau setengah tangan. nasi
Maksudnya sekepal tangan. Coba Bu Vivi, kepalkan tangannya, nasinya segimana? Oh ya. Lumayan Bu. Kalau iya tanya sudah begitu. habis. Lumayan kenyang ya Kak. Takut saya lihat kepalanya Bu. Serat sama proteinnya kalau orang biasa sih setengah-setengah dari Satu lagi ada menarik nih dari Bu Cynthia. Saya baru-baru ini suka angkat beban sambil squat. mantap. Tapi saya bingung jika sedang datang bulan apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Betul, karena itu membantu buat metabolisme kita justru semakin lancar. Oh gitu. Iya, karena aliran darah kita lancar dari kaki sampai kepala. Asal biasanya intensitasnya kita turunkan. Ya, jangan forsir sekali. Iya, iya. Sangat membantu biasanya. Ini ada banyak satu lagi banget. Kak. Iya. Ya. Pak Salahuddin tadi nanya lagi nih katanya. Untuk saat pandemi ini investasi properti atau emas yang lebih menguntungkan? Waduh. Untuk Ini saat kayaknya pandemi pertanyaan ini, buat saya ya. Iya, Bu. Buat Bu Yeni itu. Properti atau emas katanya Properti Bu. atau emas? Iya, beda cara pemikiran ya kayaknya ya Bu. Iya, Gimana? tapi kalau misalnya masih seperti ini itu memang properti ya tergantung ya Bapak. Kalau misalnya Pak Salahuddin ada dana lebih, kan ini emas lagi melambung katanya Iya, hampir mencapai 1 sejuta ya. lebih kali Enggak, ya. udah sejuta lebih. Udah lebih ya. Mungkin ada bisa, tapi emas itu agak kurang bisa bertahan lama. Maksudnya percepatan ada, tapi mungkin kalau seperti ini sih ada cepat, tapi ada saat masa tertentu dia stuck. Iya, iya. Kalau properti kan semua tuh Naik perlu terus. rumah. Semua perlu rumah ya. Jadi kalau sebagai gambaran kayak di Grand Sierra itu kita tipe 52 tanah 112, dulu saya 2010 itu harganya cuma 280 juta. Oke, 10 tahun yang lalu berarti ya. 10 tahun yang lalu 2010. 280 juta. Hari ini dengan tipe yang sama itu kurang lebih hampir mendekati 1,2 M. Berarti 5 kali lipat ya Bu. Betul? 300 300 ya, kurang lebih lah ya. 4 sampai dengan 5 kali lah kurang lebih. Iya. Iya. Dalam jangka waktu 10 tahun. Kayaknya kalau emas nggak begitu ya Bu, nggak sampai 5 kalinya. Naik turun. Lalu kalau ada yang tadi sesuatu ya kayak sekarang ini mungkin ada pandemi langsung harganya kan lonjak. Tadinya kan susah banget tuh 5 tahun belakang tuh agak ini kok nggak naik ya, malah ada kayak turun. Tapi kalau ya ada lebih baik investasi boleh dua-dua. Iya. Balik lagi ya. Kembali lagi. Kalau kemarin kan Bu Vivi, bisa nggak sih dengan 50 juta punya rumah di Grand Sierra? Ya bisa dong. Silahkan datang ke Marketing Gallery bertemu dengan saya. Bertemu dengan Ibu Yeni, jangan cari yang lain. Enggak ya. Jadi Anda cukup datang ke Ciate 98 atau Ibu Ingrid Garnasi 98, lalu cari Ibu Yeni atau siapapun nanti teman-teman marketing yang kebetulan memang sedang standby untuk melayani Anda. Barangkali Ibu Yeni sedang tidak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin merasa seraknya, saya udah kenal nih dari Zoom setiap minggu, taunya Ibu Yeni, nggak apa-apa juga ya Bu. Jadi silahkan Anda hadir saja ke Ciate 98 dan tentunya cicip-cicip di Bodas Coffee ya, Jalan Talaga Bodas nomor 64 atau di sini juga bisa. Jadi sekalian nengok Ibu Yeni dan marketing galerinya WG Property Mungkin ya. barangkali nggak sengaja ketemu sahabat WG, ketemu sama dia, jadi bisa tanya-tanya. Betul. Tanya lagi. Ya, ini nggak terasa jam kita sudah 1 jam lebih malah kita. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya, ngobrolnya panjang sekali. Tapi saya percaya ini sebenarnya di bawah masih ada banyak. Satu lagi ya, satu lagi. Boleh. Boleh. Kalau untuk ini dari Pak Andias, kalau untuk ibu menyusui boleh tidak melakukan kardio dan lain-lain? Apakah akan mempengaruhi kualitas asinya? Ini sangat mempengaruhi kualitas ASI Oh. ya, karena apa, dengan olahraga yang baik itu bisa membuat suatu metabolisme badan yang Jadi baik malah ya. juga. Ya, Oh, seperti itu. oke. Jadi jangan Jadi dengan olahraga tadi bonusnya kembali lagi langsing. kembali lagi ya bikin siap lagi Baiklah. setelah industri dan melahirkan seperti itu. Jangan takut. Tapi pastinya pertanyaan-pertanyaan Anda pingin ada yang jawab. Semua orang punya masalah beda-beda, semua orang juga punya pertanyaan yang berbeda-beda. Kalau kita mau back in shape juga sepertinya masing-masing punya treatment yang berbeda. Betul. Ya, sehingga kalau Anda mau bertanya-tanya lebih lanjut, sekali lagi boleh langsung ke
Iyong di sini mumpung pas ada beliau ya, atau langsung kemana tadi? DM ke DM ke Instagram saya di Mhm. Iyong Tunggal. Tahu kan nanti sering lihat di channel YouTube saya akan terus bikin channel-channel atau video-video yang sifatnya positif dan membantu. Iya. Investasi kesehatan jangan dilupakan. Kalau investasi properti larinya ke sebelah kanan saya, investasi kesehatan larinya sebelah kiri saya. Luar biasa buat Anda semua ya. Dan kalau nanti juga mau beli ini nih, apa nih? Whey protein blend. Whey protein blend bisa Boleh kemana? DM. Bisa juga. DM saja, nggak usah susah-susah. Oke, Ibu Yeni, kita sudah di penghujung acara nih ya. Jadi kita akan kembali lagi pastinya minggu depan di jam yang sama setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Dan minggu depan masih kita bicara soal kesehatan, karena kesehatan itu ada kesehatan kantong, ada kesehatan kecantikan juga ya, kesehatan kulit, kesehatan badan juga ya, macam-macam. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol soal hobi yang lain, kita akan tunggu. Tapi minggu depan ada judul yang sangat menarik, Healthy F&B Business During Pandemic. Seperti apa ya? Teman-teman jangan lewatkan jam 10 minggu depan, langsung daftar saja. Karena pastinya akan ada hampers juga dari Bodas Coffee buat Anda semua yang setia nongkrongin Zoom kita Morning Coffee Talk bersama dengan WG Property dan juga Bodas Coffee ya. Bu Yeni, di akhir perjumpaan ada pesan-pesan buat sahabat WG kah? Pesan tetap stay positif, stay healthy di masa pandemi. Kalau ada curhat-curhat seputar bisnis, seputar apa, mari gabung ke WG Business Network. Datang aja ke kantor marketing gallery di Ciater nomor 98. Saya tunggu ya. Nah, sekarang dari cowok ganteng di sebelah saya, silahkan Iyo. Saran saya sih untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri ya, pada khususnya yaitu selalu mencuci tangan, selalu membawa hand sanitizer, selalu pakai masker juga, dan jangan takut untuk menjaga kesehatan kita untuk menaikkan kebugaran tubuh dengan cara berolahraga. Itu jangan jadi alasan, bisa dilakukan di lingkungan sekitar rumah atau di luar. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Iyong sudah Sama-sama. temani Makasih kami banyak. semua. Makasih banyak. Dan Dan di sini. iya ya, nanti barangkali kita bisa ketemu lagi dengan topik yang lain lebih menarik lagi, tongkrongin terus. Terima kasih juga Ibu Yeni sudah selalu bersama dengan kita setiap minggunya. Dan sekarang kita mau undur diri, mohon pamit untuk kembali menikmati apa yang sudah disajikan oleh Bodas Coffee. Demikianlah tentunya bincang kita di Morning Coffee Talk, ngobrol santai sambil minum kopi. Dan bicara bisnis sampai dengan juga investasi, pasti tentunya nggak rugi kalau Anda terus bersama kami. Saya Vivi, mohon undur diri dari hadapan Anda untuk kembali lagi minggu-minggu berikutnya. Dan jangan lupa, WG Property, your trusted business partner. Sampai jumpa, selamat pagi.